Iya. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada saat ini adalah Pendeta Soeharto Harjowinoto. Sebagai umat yang telah menikmati kasih karunia Allah, kita dituntun untuk sungguh-sungguh hidup sesuai kehendak-Nya. Melalui panggilan dan pengutusan, kita diingatkan untuk memberitakan tentang Yesus Kristus yang menyediakan pengampunan bagi setiap orang. Hidup dengan kesadaran tentang kasih karunia Allah akan memampukan setiap orang percaya melihat betapa besar kemurahan hati Allah. Selanjutnya, sebagai orang percaya, kita tidak lagi fokus pada diri sendiri, melainkan melakukan kebenarannya dan melaksanakan tanggung jawab dengan lebih baik sehingga Allah dimuliakan melalui kehidupan kita. Hari ini kita akan bersama-sama merenung tema Kristus menjadi jalan pendamaian. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ibadah saat ini. Marilah berdiri, kita memuji Allah Maha Mulia yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita dengan menaikkan nada syukur bagi kemuliaan nama-Nya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkau, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan Sang Dewaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang Maha Kudus, padukan suaramu, amin. Kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nats pembimbing Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak
dipersilahkan duduk. Mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakkanlah kami dan berkenanlah atas ibadah, sembah sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Yesus, tolonglah, hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Jemaat kekasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersama mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang datang dan menolong kami. Kami akan membaca merenungkan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, sehingga kami dapat hidup benar di hadapan-Mu. Untuk itu, datanglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah untuk membimbing kami dalam memahami kebenaran firman-Mu dan kami melakukannya. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarnya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari berdiri, kita menyambut firman Tuhan. Terpuji Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Roma 3 ayat 21 sampai dengan 26 yang menyatakan, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Saudara-saudaraku yang diberkati Kristus, Shalom. Hukum dibuat untuk menolong orang. Dia berfungsi seperti rel, ya, supaya orang bisa berjalan tepat di tempatnya, sehingga dia tidak jatuh atau salah jalan. Itu yang utama, ya. Kadang-kadang disebut pagar, ya, dan sebagainya. Itu hukum. Hukum Taurat dia lebih kepada Allah yang ingin menganugerahkan untuk orang mampu berjalan. Kalau hukum itu secara umum produk sosial, kesepakatan yang dibukukan untuk mengatur bersama. Karena itu kalau di situasi saling gigit, maka dia manusia menjadi serigala terhadap yang lain, homo homini lupus, maka hukum itu kekang. Nah, beda sekali dengan apa yang Tuhan ingin dalam hidup ini. Dia bukan kekang, justru membawa orang mampu hidup dengan baik. Dia merdeka, dia bisa pilih. Dan dia bisa menikmati kehidupan itu dengan baik. Itu bedanya. Cuma apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang terjadi di pengalaman Israel adalah justru hukum itu menjadi alat bagi dia bagi orang, ya, untuk dia bagus gitu, ya. Dia merasa dia paling hebat. Jadi seperti hukum pada umumnya, bahwa dia tidak salah, yang tidak salah ya baik gitu. Cuma sampai di situ. Nah, sampai di situ. Allahnya ditinggal. Jadi hukum Taurat Allahnya enggak masuk lagi. Yang penting aturan-aturannya itu yang mereka perhatikan. Nah, ada dua yang terjadi. Yang terjadi yang pertama adalah mereka tetap tidak baik. Yang kedua adalah mereka sombong karena bisa, ya, melakukannya. Dengan kata lain, maksud dari Tuhan menghadirkan hukum ini gagal total, kata orang sekarang. Gagal, enggak seharusnya begitulah gitu, ya. Jadi orang malah melakukan yang buruk gitu, ya. Misalnya pembacaan sebelumnya itu dari Pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai 18, ya. Itu jelas sekali. Seperti ada tertulis, tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dan seterusnya. Jadi nggak ada, gagal. Nanti akan kita dalami dalam pasal 7 ayat 19
pada waktu hari kemerdekaan. Jadi saya tidak akan masuk terlalu banyak di situ karena nanti jadi double ya. Supaya jemaat mengikuti ibadah tanggal 17 Agustus. Jadi saya tidak akan banyak menguraikan di situ, tapi intinya manusia diberikan hukum, dia masih macam-macam ini. Yang saya katakan tadi, hatinya nggak ke situ juga gitu loh. Hatinya nggak ke situ. Karena itu pada zaman-zaman para nabi, misalnya Amos ya, Amos, Hosea dan sebagainya itu, waduh, mereka kasih persembahan, tapi hatinya nggak ikut. Jadi hanya yang di luar yang penting sudah legalis gitu ya. Nah, seperti itu. Ini ada yang kedua, yang saya katakan tadi, jadi sombong. Kisahnya dimulai dengan mereka pulang dari pembuangan Babel, lalu para imam ini membuat aturan tambahan. Supaya apa? Supaya hukum Taurat itu bisa dilaksanakan secara detail. Tapi dampaknya adalah mereka justru terkekang lagi gitu loh. Mereka semakin berat, semakin formal. Nah, orang-orang Farisi ini di zaman Tuhan Yesus, dia mengatakan bahwa dirinya hebat, paling suci. Sombong rohani. Lalu dia berkata, terima kasih Tuhan, aku tidak sama dengan mereka yang di pasar. Lah, sudah mulai kacau kan? Sama-sama hukum Taurat yang mereka pakai. Nah, aturan-aturan tambahan itu dikumpulkan namanya Misna. Saya kasih contoh yang paling sederhana ya, kesombongan itu. Tuhan Yesus kritik mereka tentang menolong orang bisa nggak pada hari Sabat. Dalam kisah, kita tahu ya kisahnya ya, seorang Samaria yang murah hati. Nggak bisa, nggak berfungsi dengan baik hukum itu. Karena itu mereka tidak tolong. Malah orang Samaria yang dianggap rendah, yang tolong. Nah, jadi sombong itu untuk apa? Jadi seperti itu. Karena itu pada pembacaan saat ini, kita bersyukur ya, kita diberikan kesempatan untuk merenungkannya. Kesombongan itu juga nyata dalam perumpamaan tentang anak yang hilang, yang sulung. Nah, itu juga sombong sekali. Adiknya gagal, tetapi dia berjuang untuk mengatasi kegagalannya. Sang kakak sombong sekali. Lukas 15 ayat 30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Mengadili juga, sombong dan mengadili. Pertama-tama tidak ada kata pelacur, dia tambahin itu. Itulah orang yang sombong rohani. Jadi dia merendahkan yang lain. Nah, inilah ya. Karena itu ini seringkali menjadi fenomena dalam kehidupan kita beragama. Ya, jadi sombong begitu rupa. Bahkan di negara yang plural agamanya ya, budayanya di Indonesia, ada juga kesombongan seperti itu. Ada juga dalam satu gereja sombong juga ada. Nah, ini fenomena yang kita harus mulai mengkritik diri kita sendiri ya. Apakah benar hukum Taurat yang diberikan itu membantu kita dan kita mendapat berkat di situ? Atau bagaimana kita harus hidup? Jawabannya, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu kita mulai dengan pembacaan kita ini. Ini jawaban yang dapat menolong kita untuk kita benar-benar ya bisa menghayati Allah yang memberikan hukum, Allah yang penuh dengan cinta kasih. Tetapi kita mesti dekat dengan Allah itu. Jangan terikat pada hukumnya, aturannya. Karena itu dia hukum Taurat harus ditempatkan dengan baik. Ayat 21 dan 22. Tetapi sekarang, nah ini jelas berbalik ya dari yang tadi itu. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Nah dia, jadi berbalik situ ya. Yaitu, kita bisa garis bawah situ, kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Kita bisa memahami ya. Yang pertama itu
tanpa hukum Taurat. Ya, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat. Jadi bukan hukum Taurat lagi. Kebenaran Allah itu telah dinyatakan ya, seperti yang disaksikan. Jadi hukum Taurat itu, kitab Taurat itu menjadi saksinya atau cara menuju ya, kepada tentu saja Allah sendiri. Nabi-nabi juga begitu, menuju kepada Allah sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita perlu mencari fungsi hukum Taurat itu apa. Itu ada yang direnungkan oleh Paulus juga ya, dalam kitab Roma pasalnya yang Galatia pasal 3 ayat 24. Nanti kalau salah ya kita cek lagi ya. Galatia pasal 3 ayat 24. Jadi, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi, kalau kita membaca hukum Taurat mesti begitu. Kalau gitu, arahnya kemana? Allah yang menyelamatkan dan kita mengimaninya. Jadi kalau kita membaca kitab suci kita Perjanjian Lama, jadi Taurat itu tergantung cara kalimatnya ya. Bisa hukum ya, 12 itu ya. 10 ya. 10 ya. Kok 12? 10 lo hukum. Nah, lalu dia bisa kitab Taurat. Kitab 5 kitab yang pertama. Tetapi bisa juga seluruh Perjanjian Lama. Nah, itu bagaimana caranya? Dia menuntun kita sampai kepada Kristus gitu. Jadi kita mesti rajin baca Alkitab. Karena dengan begitu kita tertuntun dan kita benar-benar ketemu Kristus. Kita ketemu. Kalau sudah ketemu, ya ini yang dikatakan tadi. Kalau sudah bertemu, lalu ya Allah itu ya, yaitu kebenaran Allah dalam Yesus Kristus. Jadi ada proses di mana kita yang tadinya salah dikoreksi, dibenarkan. Yang adil begitu. Karena apa? Karena Allah itu menciptakan baik. Tapi di tangan manusia berubah. Orang melakukan yang jahat, orang menjadi sombong karena hukum. Dikoreksi. Dan Allah memperbaikinya. Itu yang adil. Kalau salah, cara yang paling baik adalah dikoreksi, diperbaiki. Karena kenapa Yesus dikatakan, mengapa Yesus dikatakan dia hakim agung? Karena dia mengoreksi melalui kematian dia. Coba bayangkan seorang hakim, kalau dia rela mati untuk yang terdakwa, ya tentu saja sangat adil. Tetapi kalau dia tidak berpikir seperti itu, ya tentu saja keadilan tidak ada. Nah, ini bisa menjadi dasar pengadilan sebenarnya. Orang-orang Kristen tidak usah khawatir tentang dia menjadi hakim, karena sudah punya dasar seperti ini. Kalau dia benar-benar mengasihi dia, mencari tahu betul dan sebagainya ya. Tapi itu kita perlu renungkan lebih jauh bersama-sama dengan dimensi keadilan itu. Tetapi Allah tidak mau, itu yang penting ya. Allah tidak mau ciptaannya yang baik itu hancur. Dia memberikan hukum Taurat bukan untuk hancur. Tetapi begitulah di tangan manusia. Jadi manusia ingin membuktikan dirinya hebat, tetapi ada juga unsur yang tadi itu ya. Dia melakukan yang buruk, dia tetap buruk, dan seterusnya. Tidak mau nerimalah dengan kata lain. Semaunya sendiri. Jadi dua hal itu. Nah, di sini dia, Allah mau membenarkan, tetapi kita mesti mengimaninya. Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti apa itu? Seperti apa itu? Seperti kalau kita ada dalam Kristus, kita betul-betul menerima Dia, kita berproses, lalu kita menghasilkan kehidupan yang lebih bagus. Yohanes mengibaratkan dengan pokok anggur. Sama intinya dengan yang disampaikan Paulus ini. Jadi kalau kita menerima nutrisi ya
dari Yesus. Saya baca dulu ya, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku, Yohanes 15 ayat 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi memang ada prosesnya. Ya, Kristus segala-galanya dalam hidup kita dan mengubahkan kita. Kalau enggak rasa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kalau enggak terasa ya gimana tinggalnya? Wong kita misalnya melakukan sesuatu yang katakanlah konsistensi kita enggak gitu ya, enggak bagus gitu. Misalnya kita mengatakan saya menyayangimu, tapi baru sampai di mulut. Tangan kita enggak, kaki kita enggak ada bukti sama sekali. Bagaimana kita tinggal dalam Kristus? Apa Yesus bilang? Yesus bilang sederhana aja. Kalau tinggal dalam aku itu, kamu harus menerima nutrisi dari aku. Semuanya dari aku, kata Tuhan Yesus. Aku pokok anggur, kamu rantingnya. Jadi jangan yang lain, walaupun ada pertimbangan-pertimbangan lain, tetapi itu hanya menjadi cara hidup di dunia ini. Tapi kita terimalah Kristus menyayangimu. Yang tadi kita mengatakan sayang, ya sekarang harus latihan berbuat. Nanti menjadi lebih tulus dari waktu ke waktu, dan akhirnya yang kita sayangi itu dia merdeka, makin bagus. Bukan makin susah dia, adanya kita. Nah itu berbuah. Kalau makin susah namanya buahnya asam. Ini hanya metafora ya, harusnya manis. Walaupun saya tahu yang asam juga enak gitu ya, tapi bukan itu maksudnya. Tapi kalau malah menyimpang dia, tidak sesuai dengan rencana. Nah ini dia. Jadi kalau makin terasa dalam hidup kita, bagaimana saya semakin menyayangi, dan dia semakin merasakan, dia semakin bertumbuh yang saya sayangi, itu baru kita ada dalam Kristus. Nutrisinya dari Tuhan, jangan yang lain. Jangan yang lain. Apakah yang lain mempengaruhi? Iya, tapi kita tidak perlulah terpengaruh terlalu dalam. Justru kita harus menjadi berkat. Pandangan-pandangan hidup kita menjadi berkat bagi kehidupan bersama, sehingga terjadi kehidupan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Nah ini dia. Seperti itu. Jadi kita ketemu sama Tuhannya. Hukum Taurat menuntun kita ke situ. Lalu kita diproses begitu rupa. Jelas sekali bahwa seperti yang diuraikan oleh Yohanes, ya kita hidup dari Dia dong. Karena itu saya nggak perlu memaksa-maksa kita untuk membaca Alkitab. Loh, yang perlu kita sendiri kalau kita mau bertumbuh ya pasti baca. Tetapi baca saja tidak cukup, kita harus merenungkan hidupku ini disentuh oleh Tuhan, dibukakan, diperbaiki. Nah itu dia. Nah, itu dibenarkan. Kalau salah, yang salah tadi misalnya cara kita untuk mengatakan sayang, kasih, tapi buktinya tidak ada. Dibenarkan juga kalau kita tadinya angkuh, ya, tetapi lama-lama kita semakin rendah hati, dan kita semua yang tahu diri kita sendiri. Disitulah letaknya, Bapak Ibu Saudara-saudara, proses pembenaran itu. Jadi ayat Alkitab ini menuntun kita begitu rupa untuk membawa kita untuk semakin ada dalam proses pembenaran. Nah, apakah karya ini untuk semua orang? Ya. Karya keselamatan Kristus? Ya. Seluruh dunia? Ya. Lalu bedanya apa dengan kita yang Kristen? Ya ada di situ, kita beriman. Ada orang dikasih tapi dia tidak nerima. Dikasih semua kan, karya Kristus untuk seluruh dunia. Tapi ya dia tidak nerima. Ya tidak apa-apa. Tapi jangan batasi karya Kristus untuk yang lain. Bahwa seluruh dunia, karena itu kita pemberitaan, kita menjadi berkat supaya orang lain akhirnya beriman. Kalau dia mau. Itu pekerjaan Allah sendiri, itu Roh Kudus yang bekerja. Nah di situ letaknya. Karena itu dikatakan sebab tidak ada perbedaan. Jadi karya Tuhan ini universal, semua. Ya, semua. Tetapi kita ada perbedaannya dengan kita sendiri. Kita itu beriman teguh, kita berproses, kita akhirnya beroleh sukacita itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara,
kalimat yang dipergunakan, nas itu berkata begini, kesimpulannya kira-kira ya, ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Saya sudah jelaskan tadi ya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dia menjadi pendamaian. Ialah Sang Pencipta maunya kita hidup dituntun oleh Dia. Bandel, berontak, perasaan keinginan yang menguasai hidupnya. Saya ingin mengajak kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk bersedia didamaikan ini. Karena itu jangan takut ketika kita dalam kondisi apapun. Jemaat tidak perlu juga terlalu khawatir. Bagaimana keadaan kita sekarang? Berproseslah gitu loh. Karena apa? Karena Kristus mau mendamaikan kita dengan Allah. Jadi real saya tentu berbeda dengan anggota jemaat tertentu, istri saya, anak, beda-beda. Karena memang proses pendamaiannya itu saya dengan Allah. Jadi saya juga keadaan saya, kesalahan saya, pergumulan saya, potensi-potensi dan sebagainya, itu yang Allah kerjakan dalam hidup saya dan saya berproses. Karena ini menguatkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kitab di Roma pada waktu itu, orang karena beriman, dia harus mengalami masalah-masalah. Dia ada yang digergaji, ya, penghambatan itu. Ada yang mendapat tekanan-tekanan secara ekonomi dan sebagainya. Firman ini mau berkata, tetaplah kamu teguh berpegang pada imanmu. Karena itu ada untuk menolong kamu juga gitu loh. Kalau saya boleh sampaikan dalam situasi pandemi sekarang, pandemi ini ada, ini juga jalan Allah untuk kita dididik di dalamnya. Jadi jangan terlalu negatif semua. Tapi bagaimana kita betul-betul belajar, ya, belajar hidup, kita tetap mengasihi, hati kita tertuju kepada Allah dan kepada sesama. Jadi benar-benar kita menjadi berkat dalam kehidupan mereka karena kita terdidik begitu rupa dalam peristiwa hidup ini. Jadi ada pengalaman saya mendampingi jemaat, susah sekali dia dapat izin membangun. Gerejanya dibakar. Tentu ada berbagai hal ya. Yang saya dampingi jemaat itu bergumul. Sampailah kepada satu pernyataan, seorang ibu bilang, Pak, kami itu udah berusaha menyayangi dan dengan setulus hati. Tolong kami diterima dan kita hidup bersama, saya akan menjadi berkat. Itu seorang ibu nyampaikan. Oh ya? Lalu apa yang terjadi dengan pandemi? Jemaat tergerak untuk memberi diakonia sosial, untuk memperhatikan mereka yang susah. Kalau ada yang lapar, jangan sampai mereka besoknya tetap lapar. Jadi orang Kristen mesti masuk dalam kehidupan untuk tahu saudara-saudaranya yang susah itu diberikan makan. Ibu itu kaget. Karena apa? Karena masyarakat di situ sudah mengizinkan. Dulunya mereka nggak mau, ada pengobatan, ada macam-macam nggak mau. Nah, berarti kan masyarakat di situ membutuhkan ketulusan kita. Sebenarnya kita sama-sama. Akhirnya masyarakatnya senang, dia merasa bahwa kita itu satu, gitu ya, dan bisa. Seperti itulah yang terjadi. Jadi ketika masa pandemi ini, orang tidak melihat dari agama apa, dari pendidikan apa, tapi benar-benar ketulusan, dan dua-dua, baik yang memberi maupun yang diberi, itu ada dalam kebersamaan, saling membutuhkan. Jadi dengan begitu, ibu tadi berkata, oh itu ya Pak kelihatannya. Ini kesaksian karena saya pendeta itu. Nah, kayak gitu ternyata ya, kalau kita tulus, benar-benar tulus, membutuhkan juga masyarakat yang bisa memahami kita, tetapi juga harus dari kita sendiri nampak tulus, sama sekali tidak kepentingan apapun. Akhirnya kita hidup bersama. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, itulah buah-buah kehidupan nyata
Kalau orang Roma menghadapi berbagai permasalahan, akhirnya dengan kasih dan kekudusan teologia pada waktu itu, mereka betul-betul pada tahun 300-an itu menjadi mayoritas. Padahal awalnya dijajah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, demikianlah firman yang kita renungkan pada hari ini. Biarlah ini menjadi berkat yang luar biasa, yang memerdekakan kita, karena kita didamaikan. Kita akhirnya benar-benar beroleh berkat, sukacita, dan kita juga menjadi sukacita bagi yang lain. Lakukanlah kehidupan kita di tengah masyarakat kita, apapun keadaan kita. Kalau masa pandemi, ya kita tulus untuk memberi. Jadi kita juga ada yang kita keluarkan, dengan sungguh-sungguh kita menjadi berkat dalam kehidupan ini. Selamat untuk memberi berkat bagi yang lain. Oh, saya mengalami kesulitan, masa saya kasih orang. Di situ letaknya ujian iman kita. Bahwa materi itu ya untuk sesama, untuk kehidupan ini. Bukan untuk kita hambur-hamburkan, memang bukan, tetapi kita manfaatkan dengan benar, menjadi berkat bagi mereka. Kita sangat dibutuhkan oleh dunia ini, dan kita tidak boleh saling salah paham satu dengan yang lain. Kalau ada toh masalah-masalah, mari kita sebagai orang Kristen yang sudah didamaikan tadi itu, kita berproses. Kita jangan merasa kecil hati dan merasa gagal, karena kita telah diberkati oleh Tuhan, diselamatkan, diproses supaya tidak lagi tegang berseteru dengan Allah. Ya, karena kita memberontak, kita melawan Allah. Kehidupan sekarang adalah kehidupan yang menjadi berkat. Apakah bisa? Pertanyaannya. Tadi salah satu contoh. Jemaat kasih setia bisa. Kita harus yakin bahwa kita dipilih oleh Tuhan, kita diutus oleh Tuhan di sini. Di sini, di tempat ini. Karena itu kita mengenal sungguh-sungguh dan menyayangi semuanya. Kita menjadi berkat di tempat Tuhan panggil dan utus kita ini. Bagi seluruh presbiter, unit misioner, dan seluruh jemaat, mari kita bergandengan tangan ya. Benar-benar kita menyatu begitu rupa untuk menjadi berkat. Ingatlah bahwa kita didamaikan oleh Allah, oleh Yesus Kristus ya. Dan sekarang hubungan kita dengan Allah itu baik kembali. Bukan dosa, bukan cemburu, bukan praduga dan sebagainya. Sekarang kita dibaharui, dan marilah kita mengasihi sesama kita. Hukum Taurat dasarnya memang itu. Kita dikasihi Allah, karena itu kita mengasihi Allah. Kita hidup bersama dengan masyarakat dan menjadi berkat, karena itu kita juga mengasihi sesama. Biarlah firman Tuhan ini dapat mengarahkan kita, membimbing kita, dan membawa perenungan tersendiri dalam kita hidup di Ciledug ini. Ini ladang Tuhan, dan Tuhan menginginkan kita seperti itu. Kiranya firman Tuhan ini dapat menolong kita, membimbing kita, memerdekakan kita, dan menjadi berkat bagi lingkungan di mana Tuhan tempatkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri, kita bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang meyakinkan kami bahwa kami benar-benar ada dalam pendamaian Kristus. Sehingga hidup kami ya Tuhan, hidup yang lega, yang tenang. Kami boleh menjadi berkat di tengah dunia ini. Kami juga mampu menghadapi kehidupan ini dengan segala persoalannya. Kami beriman teguh kepadamu, kami rendah hati, kami beriman teguh padamu, walau dalam berbagai pergumulan, kami akan tetap beriman teguh dan semakin dekat padamu. Tolonglah kami Tuhan untuk menghayatinya lebih jauh dalam praktek hidup, dan kami mengevaluasi bagaimana Tuhan memproses kami, bagaimana kami hidup dalam nutrisi, pemberian nutrisi Tuhan dari pokok anggur yang benar itu. Lalu kami bermanfaat, berbuah. Kami ingin berdoa untuk jemaat kami, seluruh warga jemaat, unit-unit misioner, majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat. Kami semua melakukannya begitu rupa dalam kehidupan berjemaat ini. Ada perkembangan-perkembangan, ada dinamikanya, ada persoalan-persoalan. Ya Tuhan, kami serahkan padamu. Firman-Mu menuntun kami bahwa kami benar-benar dibimbing oleh Tuhan. Kami ada dalam cinta kasih Tuhan. Engkau membenarkan kami, dan kami kini berproses, masing-masing kami berbeda, tetapi dasarnya sama. Kami disatukan begitu rupa untuk benar-benar hidup sebagai anak Tuhan, beriman teguh padamu. Kami berdoa, mohon berkat-Mu Tuhan untuk kehidupan kami di Ciledug ini. Tuhan telah menempatkan kami untuk berproses di sini. Karena itu kami sangat bersukacita, bersyukur dengan pergumulan ini. Dan kami akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Hati kami yang percaya dan tingkah laku serta kehidupan kami sehari-hari yang menjadi berkat bagi sesama. Kami juga bersekutu untuk saling menguatkan di tengah jemaat kasih setia Ciledug ini. Tetapi juga untuk bergerak membangun, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah ada di sini. Kami berdoa, berikanlah hikmat-Mu bagi kami Tuhan untuk membangun, baik secara mental dan terutama mental itu, mental kerohanian, tetapi juga secara fisik. Kami yakin Tuhanlah yang akan menggerakkan kami untuk terus ke depan. Kami berdoa kepada Tuhan, mohon berkat-Mu agar kami dapat bersatu hati, benar-benar menyatukan diri dengan tujuan untuk membangun dan menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di Ciledug ini. Semuanya sangat kami hargai. Semuanya punya peran sekecil apapun. Dan kami semua berdoa untuk itu. Kami juga ingin datang kepadamu Tuhan untuk menjadi berkat di tengah masyarakat ini. Tolonglah kami di masa pandemi ini, agar kami benar-benar menjadi berkat bagi yang lainnya. Kami menjadi kekuatan dalam masyarakat yang sedang lemah. Kami menjadi alat kesehatan kepada masyarakat yang lagi sakit. Ketika engkau lapar, kami memberi engkau makan. Itu nyata dalam perbuatan kami. Ketika ada mereka yang mengalami kekurangan, kami membantunya. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ini luar biasa, dan kami akan renungkan siang dan malam dalam hidup kami. Kami berdoa kepada Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan hidup jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga untuk pelayanan 1 minggu berjalan ini.
Tuhan memberkati agar kami dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat kami juga yang mengalami berbagai persoalan, tekanan-tekanan kehidupan, terutama karena dampak dari pandemi corona ini. Dan itu dialami oleh semua di seluruh dunia. Karena itu kami berdoa untuk pemimpin kami agar menolong kami dalam berproses mengatasi masalah yang ada, dan kami juga membantu satu dengan yang lain. Kami dalam ibadah-ibadah yang ada, dalam kegiatan-kegiatan gereja yang ada, kami akan menyuarakan cinta kasih Tuhan itu bagi bangsa negara kami, bagi seluruh masyarakat di negeri kami yang kami cintai ini. Bagi jemaat kami yang sakit, mari Tuhan jamah berikan kesembuhan. Kami yakini Engkaulah sang tabib bagi kami. Secara khusus kami ingin berdoa untuk Douglas Aryaduta Tandiari yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Tuhan memberkati agar ia disembuhkan dan dia akan beraktivitas seperti sedia kala. Kami yakin ya Tuhan, obat-obatan yang dipergunakan, pelayanan para tenaga medis, semuanya mendatangkan berkat bagi kesembuhan kekasih kami ini. Keluarganya diberkati Tuhan agar melayani dengan sebaik-baiknya. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Para pelayan yang hari ini melakukan tugas pelayanannya, mohon diberkati Tuhan, yang Tuhan telah pilih di antara kami untuk melakukan tugas pagi ini, baik itu para presbiter, penatua diaken, pemandu lagu, pemusik, pelayan multimedia, sound system, dan semua yang terlibat, pegawai, untuk pelaksanaan tugas ini diberkati Tuhan. Dan jika kami berpisah dari tempat kami bersekutu ini, baik di sini, di gereja, maupun di rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati agar kami boleh bertemu kembali dan mendengarkan firman-Mu serta hidup tertuntun oleh-Mu. Satukan kami Tuhan untuk benar-benar menjadi berkat satu dengan yang lain. Engkau memberkati, menyertai kami, dan kami yakin Tuhan tidak meninggalkan kami. Masih banyak yang hendak kami sampaikan padamu, kami sadar akan keterbatasan kami. Inilah rangkaian doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang diberkati, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya di dalam hidup kita dengan memberi persembahan syukur. Dengarlah nats Alkitab dalam Mazmur 52 ayat 11 yang menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena nama-Mu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Tuhan memberkati saudara dan pemberian saudara. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri,
keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Umat kekasih Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah yang menyertai setiap usaha dan karya kami. Karena kasih-Mu, maka kami hidup berkecukupan setiap hari, bahkan mampu mempersembahkan yang terbaik kepadamu saat ini. Terimalah ya Tuhan, ungkapan syukur hati kami, serta berkatilah pengelolaannya agar berguna untuk menopang pelayanan dan kesaksian gereja-Mu di dunia ini. Demi Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, kita akan mendengar ringkasan warta jemaat hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta, tanggal 15 Agustus 2021. Presbiter yang bertugas beserta warga jemaat yang hadir pada ibadah minggu ini mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Soeharto Harjo Winoto, pemandu lagu, organis, dan tim multimedia atas pelayanan yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati pelayanan kita sekalian. Selanjutnya mohon perhatian jemaat untuk beberapa informasi berikut ini. Ibadah 17 Agustus 2021 pada hari Selasa. Luring di kantor Majelis Jemaat Palem Ganda Asri 1. Daring live streaming melalui YouTube, streaming hanya satu kali yaitu pada jam 9 waktu Indonesia Barat. Jemaat dihimbau untuk berpakaian dengan nuansa warna merah putih. Ibadah Pelkat PKP. Ibadah Pelkat PKP secara luring dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021. Tempat kantor sekretariat Majelis Jemaat. Pelayan firman Bapak Pendeta Soeharto Harjo Winoto. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap Saudari Tiara Elizabeth Ursula Latul, warga jemaat GPIB Jemaat Kasih Setia Sektor Pelayanan 3, putri dari almarhum Bapak Yopi Latul dan Ibu Emma Tahapari, dengan saudara Carlo Leonard Monggi, warga jemaat GPIB Philadelphia Medan, putra dari almarhum Bapak H. Monggi dan Ibu Lince,
yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 Agustus 2021. Pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di GPIB Jemaat Efata, Jakarta Selatan. Mohon dukungan doa bagi jemaat yang sakit di rumah sakit, yaitu Saudara Douglas Aryaduta Tandiari dari sektor pelayanan 5 yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Siloam Semanggi. Jumlah kehadiran dalam ibadah pada Minggu pagi ini, jemaat yang hadir luring di sekretariat sebanyak 10 orang, pria 7 orang, dan wanita 3 orang. Jemaat yang hadir secara daring yaitu sebanyak 72 orang. Demikianlah ringkasan warta jemaat saat ini. Warta jemaat dapat dibaca pada website GPIB Jemaat Kasih Setia agar jemaat dapat mengetahui informasi yang disampaikan dan mengikuti seluruh kegiatan pelayanan di Jemaat GPIB Kasih Setia Ciledug sepanjang minggu berjalan. Tuhan Yesus menolong dan menyertai kita dalam memasuki minggu yang baru. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, saya undang untuk berdiri. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudaraku, jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu.